Shalom and good morning anak-anak teacher. How are you today? Miss Julita, hope you are in the best condition. Now, prepare your heart, prepare your mind. We want to learn about tematik 5P. Ya, tentang udara bersih bagi kesehatan. Nah, hari ini anak-anak kita berada di subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Oke? Nah, sebelumnya before we start, we want to pray. Let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing. Now we want to start our lesson thematic. Please bless us and guide us so that we can understand about the lesson. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say Amen. Today, students, we have to learn. One is menjelaskan dan menentukan informasi penting pada teks. Kedua, menjelaskan organ-organ pernafasan hewan. Ketiga, membuat dan menjelaskan bagan, cara kerja organ pernafasan hewan dan manusia. Dan yang keempat, menjelaskan tangga nada mayor dan minor. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Kita sama-sama disiplin, teliti, dan cermat dalam mendengarkan pembelajaran hari ini ya anak-anak ya. Nah, semuanya semangat, kita akan mulai. Coba lihat ini. Nah, sebelumnya teacher mau tanya dulu, ada yang pernah mendengar kata adik Simba? Ayo, siapa yang pernah dengar kata adik Simba di sini? Angkat tangannya. Oh, kalau pernah, coba komen di bawah ya. Di bawah kolom komentar siapa yang pernah dengar adik Simba. Nah, adik Simba itu adalah kata tanya. Kira-kira ada berapa kata tanya anak-anak? Nah, anak-anak, adik Simba atau kata tanya itu ada 6. Kata tanya apa? Kata tanya di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Nah, pasti kamu sering menggunakan kata tanya ini kan? Baik di sekolah, baik di rumah. Nah, kita lihat dulu ya bagaimana fungsi dari kata tanya ini. Nah, kata tanya yang pertama yaitu apa? Apa itu digunakan untuk menanyakan peristiwa, proses, benda, atau hal yang dijelaskan dalam teks. Misalnya, apa judul cerita dari yang kita sudah baca. Nah, itu kan apa? Kemudian kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Biasanya misalnya di sekolah, di rumah. Nah, di manakah peristiwa itu terjadi? Seperti itu ya kata tanyanya atau kalimat tanyanya. Nah, kemudian kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Misalnya ya, kapan peristiwa itu terjadi? Nah, misalnya kemarin, jawabannya pasti soal waktu. Nah, kalau selanjutnya yaitu siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa. Misalnya, siapa yang membaca setiap hari? Nah, misalnya ada teks seperti itu. Kata tanya siapa ini menunjuk ke orang ya. Nah, kemudian ada kata tanya mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadi suatu peristiwa dalam teks. Jadi, apa yang kira-kira menjadi sebab atau alasan terjadinya. Nah, itu untuk kata tanya mengapa. Kemudian ada namanya bagaimana. Nah, digunakan untuk menanyakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Misalnya nanti ada bagaimana proses bernafas pada hewan, bagaimana proses bernafas pada manusia. Seperti itu kata kalimat tanyanya ya. Nah, untuk lebih mengerti, kita akan melihat sama-sama teks berikut ya. Kita baca ya nak. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3, go. Kata sang hewan amfibi. Pada saat atau setelah hujan, kita sering mendengar suara-suara khas dari katak.
Katak merupakan hewan yang sering melakukan aktivitas saat hujan tiba. Ia juga suka berenang, sampai-sampai salah satu gaya renang diberi nama sesuai dengan namanya. Selain berenang, katak juga mahir meloncat. Kaki belakangnya yang lebih panjang membuatnya dapat meloncat jauh. Katak tidak hanya dapat kita temukan saat hujan atau di sungai saja anak-anak. Katak juga dapat kita temukan di sawah. Hal ini disebabkan katak menyukai tempat-tempat yang berair. Meskipun katak menyukai air anak-anak, katak bukan termasuk jenis ikan yang hidup di air. Katak juga hidup di darat. Hal ini menunjukkan bahwa katak hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Jenis hewan yang hidup di dua tempat ini disebut dengan amfibi anak-anak. Nah, pada umumnya hewan amfibi mempunyai kaki berselaput yang berfungsi untuk berenang di air anak-anak, serta kulit tubuhnya lembab dan berlendir sehingga selalu terlihat basah. Sistem pernafasan katak dewasa terjadi melalui paru-paru dan kulit. Saat katak masih berupa berudu atau kecebong, ia bernafas menggunakan insang anak-anak. Hal inilah yang menjadi cikal bakal para ilmuwan menggolongkan katak sebagai hewan amfibi. Nah anak-anak, mari berdiskusi. Nah, kira-kira ada yang tahu jawabannya? Dari kata tanya apa dulu? Apa nama hewan yang dijelaskan dalam teks? Iya, benar sekali. Nama hewan yang dijelaskan dalam teks adalah katak. Nah, kemudian yang kedua, di mana tempat hidup hewan tersebut? Iya, di sungai dan di sawah atau di darat dan di air. Yang ketiga, kapan hewan tersebut biasa muncul? Nah, sesuai dengan teks yang sudah kita baca anak-anak, kita bisa lihat bahwa katak itu datang dan bermunculan saat hujan atau setelah hujan. Kemudian, siapa yang menggolongkan hewan tersebut ke dalam kelompok amfibi anak-anak? Siapa? Iya, para ilmuwan. Benar sekali. Kemudian, mengapa hewan tersebut digolongkan ke dalam kelompok hewan amfibi anak-anak? Iya, ada yang jawab, karena hewan tersebut memiliki dua tempat, teacher. Iya, benar, memiliki dua tempat, dan juga kita dapat lihat bahwa hewan amfibi itu mempunyai kaki berselaput yang berfungsi untuk berenang di air. Nah, kulit tubuhnya lembab dan berlendir sehingga selalu terlihat basah. Nah, kemudian sistem pernafasannya melalui paru-paru dan kulit. Nah, ia juga bernafas menggunakan insang. Nah, itulah yang menjadikan katak termasuk dalam hewan amfibi anak-anak. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana cara hewan tersebut bernafas? Nah, cara hewan tersebut bernafas itu melalui paru-paru, kulit, dan juga insang. Nah, kamu bisa baca lagi teksnya, kemudian kamu lihat ya, apakah sudah benar jawaban-jawaban kita. Oke, kita sudah selesai berdiskusi, kita akan masuk dalam organ-organ pernafasan pada hewan dan manusia. Oke, let's see your book in page 4. Oke, di situ tentang sistem pernafasan ikan. Kita akan baca bersama-sama ya. Kalau anak-anak sudah baca, itu bagus. Nah, yang belum silakan baca ya, karena Miss Julita hanya akan memberikan ringkasan. Nah, kalau kamu sudah membaca, berarti kita langsung saja ke bagan ya. Di bagan di halaman 5. Coba kamu lihat bagannya. Nah, dari cerita tadi atau dari teks tentang sistem pernafasan ikan, itu kita lihat ada proses pernafasan ikan anak-anak. Ada dua ya, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Coba, inspirasi itu tentang apa? Inspirasi itu tahap di mana air masuk melalui mulut ikan. Nah, bersamaan dengan masuknya air ke dalam mulut ikan,
tutup insang menutup sehingga air mengalir ke dalam insang. Nah, tahap ekspirasi itu terjadi ketika mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Nah, lalu air mengalir keluar melalui lembaran insang. Pada saat itu terjadilah pertukaran gas, di mana darah melepaskan karbon dioksida ke dalam air dan mengikat oksigen dari air. Nah, kalau anak-anak sudah paham, anak-anak coba masukkan penjelasan tadi ke dalam bagan yang ada di halaman 5. Setelah kamu menyelesaikannya, silakan kirimkan ke main teacher masing-masing ya. Nah, anak-anak, yang kedua yaitu organ pernapasan manusia. Nah, anak-anak, kira-kira kalau misalnya menghirup udara itu anak-anak sedang melakukan kegiatan apa? Ya, kegiatan bernafas, benar sekali. Nah, kegiatan bernafas. Nah, Tuhan menciptakan manusia itu dan memberi nafas ya. Jadi ketika manusia hidup itu pasti sudah punya nafas kehidupan. Nah, manusia bernafas dengan apa? Ya, dengan paru-paru. Nah, manusia bernafas dengan cara menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, anak-anak pernah tidak berpikir seandainya anak-anak tidak bisa bernafas 1 detik, 2 detik, atau 3 detik saja? Kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, pasti anak-anak bisa dikatakan sudah meninggal atau mati ya. Jadi sangat penting untuk anak-anak ketahui bahwa anak-anak itu bisa bernafas karena Tuhan yang memberikan kita pernafasan atau memberikan kita kesempatan untuk masih bisa bernafas. Nah, untuk itu kita perlu tahu kenapa sih kita bisa bernafas. Nah, kita bernafas itu untuk menghirup oksigen anak-anak. Dalam tubuh, oksigen digunakan untuk proses pembentukan energi. Nah, pada proses tersebut dihasilkan energi, karbon dioksida, dan uap air. Nah, lalu untuk bernafas ada organ-organ yang ada dalam tubuh manusia anak-anak. Nah, itu sesuai alur pernafasan. Jadi ada rongga hidung, trakea, bronkus, bronkiolus, diafragma, alveolus. Nah, itu semua adalah organ pernafasan. Kemudian alur pernafasannya itu melalui hidung, menuju rongga hidung, menuju trakea, kemudian ke bronkus, kemudian paru-paru, dan seluruh tubuh. Nah, jadi ketika kita bernafas anak-anak, kita sedang menggunakan beberapa organ dalam tubuh kita untuk membantu kita bernafas. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan melihat tentang tangga nada mayor dan minor. Nah, siapa di sini yang suka musik? Siapa di sini yang suka menyanyi? Dan siapa di sini yang sudah tahu tentang not angka atau not balok? Nah, bagi yang belum tahu, kita akan belajar tentang tangga nada mayor dan minor dulu ya. Tangga nada adalah urutan nada berjenjang dari tingkat terendah sampai tertinggi anak-anak. Nah, tangga nada itu terdiri dari 2 jenis anak-anak, yaitu diatonis dan pentatonis. Nah, kalau pentatonis itu 5 nada. Karena dari penta itu 5 ya, berarti 5 nada. Kemudian tangga nada ini banyak dipakai pada musik tradisional. Nah, kalau tangga nada diatonis itu terdiri dari 7 buah nada yang berjarak 1,5 nada. Tangga nada ini dibagi menjadi 2 kelompok anak-anak, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Nah, pertama kita akan mempelajari diatonis mayor dulu ya. Kamu coba perhatikan gambar yang ada di sini. Nah, itu ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, jaraknya itu kamu lihat dari do ke re itu 1, kemudian re ke mi itu 1,
kemudian mi ke fa itu 1/2, kemudian fa ke sol itu 1, sol ke la itu 1, kemudian la ke si itu 1, kemudian si ke do tinggi, nah itu 1/2. Nah kemudian anak-anak, nanti kita akan mempelajarinya lebih dalam lagi di pembelajaran selanjutnya ya. Kita lihat dulu ciri-ciri lagu diatonis mayor. Itu biasanya dinyanyikan dengan gembira seperti lagu-lagu wajib yang bersifat semangat. Lalu lagu ini juga diawali dan diakhiri biasanya dengan nada do anak-anak. Tapi beberapa lagu juga itu diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri nada do. Nah, contoh lagunya Hari Merdeka, Hari Merdeka, Indonesia Raya, Halo Halo Bandung, Garuda Pancasila, Dari Sabang sampai Merauke, dan kamu boleh cari lagi ya yang lainnya, oke? Semangat anak-anak. Nah, hari ini kita sudah selesai belajar bersama-sama. Good job anak-anak teacher, dan sekarang kita mau tutup dalam doa. Okay, let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing. Now we want to close our lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say amen. Okay, anak-anak teacher, see you and God bless you. Bye-bye. Semangat, semangat, semangat.